Jangan pergi Malaysia, nanti kamu jadi kuli. Jadi kata-kata itu yang teman-teman aku bilang sebelum aku pergi ke Malaysia. Mau keliling Malaysia dan ini adalah di Malaysia saya nggak dengar ya yang namanya kampung ya, kampung Malaysia. Rayain hari terakhir ya guys. Di sini tuh nggak dibedakan mana bos, operator, semua sama. Kalau kebetulan aku ini masuk di kilang yang kebanyakan warga negara lokal Malaysianya ya guys, bukan orang rantauan kayak aku. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, dipermudahkan, dilancarkan segala apa yang kalian kerjakan. Oke, amin. Sebenarnya yang iri dengki itu kadang orang terdekat kita, contohnya kawan ya. Apalagi ini kalau kita mau pergi merantau ke mana-mana lah ya, ke daerah lain ataupun ke negara lain. Nah, terutamanya di Malaysia ini, kadang orang itu menyepelekan ya, ada juga yang meremehkan kita. Ah, nanti paling di Malaysia jadi kuli aja. Nah, inilah mindset sebagian orang-orang di sana ya. Dan kalau di Malaysia ini banyak sekali saya baca komen-komenan orang Malaysia itu, di sini tak ada dia merendahkan dengan panggilan kuli. Nah, kan tapi kalau di Indonesia banyak lah yang mengatakan kan kau di sana itu kuliah aja katanya gitu. Tapi kalau di Malaysia ini masih ada juga adab ya. Mau bagi tahu orang kerja macam buruh itu adalah di sini cuma dipanggil pekerja kan, pekerja asing gitu ya. Oke, teman-teman, kita tonton di beberapa video kali ini. So pastikan tonton video ini sampai akhir ya. Oke, langsung saja kita tonton videonya. Jangan pergi Malaysia, nanti kamu jadi kuli. Jadi kata-kata itu yang teman-teman aku bilang sebelum aku pergi ke Malaysia. Jadi itu orang kantor aku yang lama. Dulu aku kerja kantor guys, dan orang-orang kantor pas tahu aku mau kerja di Malaysia dibilang, hah, mau pergi ke Malaysia? Paling-paling di sana jadi kuli. Tapi aku tetap yakin aja kalau Malaysia itu nggak seburuk yang mereka pikirkan. Dan setelah saya pindah ke sini ya benar aja, kehidupan lebih membaik. Kerja di sini ya baik banget, malahan dari segi gaji. Dan dari segi pekerjaan oke. Seperti yang udah aku bilang sebelumnya, gajinya oke, pekerjaannya oke ya. Kalau aku dulu kerja kantor guys, kerja kantor, kerja office, kalau sini bilang itu gaji berapa? Paling mentok 3 juta, gaji pokok 2 juta 100 kayak gitu. Itu tahun 2001 ya, di Pontianak. Oke. Jadi aku nggak bandingin dengan tempat lain, tapi aku bandingin dengan tempat kerja aku yang lama, yaitu di Pontianak. Kalimantan dulu ya. aku ingat banget posisi kita ya, yang paling tinggi itu gaji sekitaran 5 juta. Itu yang paling tinggi loh guys. Kalau kita misalnya kerja di Malaysia dengan gaji 5 juta itu kerja apa? Kerja kopitiam. Itu udah dapat gaji 5 juta. Apalagi kalau misalnya banyak lembur, banyak kerjaan, apalagi banyak ada orang yang ambil kerjaan 2 tempat, 3 tempat, bisa 3.000, 10 juta, bahkan lebih gitu guys. Kalau menurut aku ya oke aja sih kalau misalnya mau kerja di Malaysia. Tapi ingat, harus dari agent yang terpercaya ya, karena sekarang banyak agent-agent yang tipu-tipu guys. Kalian juga harus hati-hati ya. Jadi sampai di sini dulu ya. Semoga sehat dan bye-bye. Jauh-jauh ke Malaysia kerja di kebun, malah di hutan. Mulut kau tuh kau jaga. Yang penting aku nggak pernah makan duit kau. Oke teman-teman, nah itu ya orang ini menyepelekan ya kan. Apalagi kerja di Malaysia, ah paling jadi babu, ah paling jadi kuli gitu katanya ya. Padahal mereka tak tahu ya kan. Percayalah ya orang yang mengatakan itu ya, ketika dia di Indonesia mungkin tak ada kerja, mereka juga teringin juga metengok kawan-kawannya yang sudah sukses, yang di sini bekerja, mereka kemana-mana boleh kan, beli apa saja yang mereka inginkan mereka boleh. Nah, saya selalulah tengok macam itu ya. Dulu pertama-tama kan orang mau kerja di Malaysia ini dihina. Setelah dia mungkin dipecat di sana, dia teringin juga mau ke Malaysia lagi. Nah, termakan dengan kata-katanya sendiri ya. Dulu menghina, sekarang mau pergi pula.
Oke, nah sebenarnya buat apa hina-hina orang kan? Kadang pun aku pelik juga tengok orang-orang ini, orang mau kerja, cari uang, apalagi tujuannya memang halal kan. Kerja yang bagus di sini, ya apa salahnya disupport kawannya, didoakan kan? Atau tak diam lebih baik daripada menghina. Nah, tadi dia juga kerja dulu di Indonesia, ditinggalkannya kerjanya, kerja office, kerja kantor di sana. Nah, dia memilih jadi TKI ya ke Malaysia ini. Diakibatkan ya banyak faktor, terutamanya ya gajinya sedikit ya. Apa gunanya kita menghina orang lain? Betul tidak kan? Oke, nah kalau kalian sudah di Malaysia ini juga jangan juga dihina ya. Di sini sudah diberikan pekerjaan. Karena apa saya katakan macam ini? Ya adalah ya banyak juga lah sebenarnya yang begitu. Oke, kita tonton lagi ya. Guys, hari ini saya mau keliling Malaysia dan ini adalah anak saya ya, baru datang dari kampung. Saya pun nggak tahu ya kenapa kalau kita di Indonesianya selalu dibilangnya dari kampung gitu ya. Tapi di Malaysia saya nggak dengar ya yang namanya kampung ya. Kampung Malaysia saya nggak dengar ya. Kalau kita dari sana dari kampung kita bilang. Kalau kita di sini pasti bilang dari Malaysia ya. Tapi ini anak kampung, comel loh, anak kampungnya. Luar biasa. Salam Malaysia. Saya mau kasih nampak dulu ya. Saya ada di mana. Jadi jangan tanya lagi nanti saya ada di mana. Saya mau cari tahu harga di Malaysia itu seperti apa. Nah, kakak ini tuh dia yang bekerja di Malaysia ya. Pernah saya juga reaksikan. Oke, nah anak dia baru datang ke Malaysia jalan-jalan mungkin. So dia bawa lah. Nah, inilah salah satu keenakan, keistimewaan kerja di Malaysia. Apalagi kerjanya secara sah ya. Kemana-mana pun tidak takut. Kemana-mana shopping, belanja, apapun itu enak di Malaysia ini. Nah, senang ya, apalagi ada permit kerja yang sah ya. Oke teman-teman, nah begitu ya. Kau ya, jadi kuli rakyat Malaysia aja kok bangga. Gini ya bang, ya jelaslah kami bangga ya kan. Cemana kami nggak bangga. Walaupun kami jadi pekerja rakyat Malaysia, tapi rakyat Malaysia ini membuat hidup kami jauh lebih sejahtera. Paham ya? Anak rantau ini yang ngerasakan kami semua. Bagaimana susah senangnya, bagaimana pahit manisnya berada di negara orang ini. Hanya kami yang tahu rasanya bagaimana. Ditambah lagi, baru seminggu lepas almarhum bapak aku meninggal. Di situ aku tidak bisa balik kampung, tidak bisa melihat wajahnya untuk terakhir kali. Bagaimana rasanya? Sedih kan? Makanya untuk kalian tuh yang berkomentar negatif agak-agak lah ya kan, karena kami juga manusia biasa, kami hidup di negara orang. Apa-apa yang terjadi di negara kami, apapun yang terjadi di keluarga kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi untuk kalian tetaplah hormati negara Malaysia ini. Walaupun kami bekerja kepada rakyat Malaysia, tapi mereka sangat menghargai keringat kami, sangat menghargai pekerjaan kami. Makanya aku selalu bangga berada di dalam negara Malaysia ini. Walaupun hitungan bulan ini aku sudah balik kampung, tapi aku tetap bersyukur masih berada di sini. Semoga ilmu yang aku dapat di dalam negara ini bisa aku bawa ke dalam negaraku. Semoga aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan untuk Malaysia, salam hormat. Semoga kalian tetap sejahtera untuk selama-lamanya. Salam dari anak rantau. Oke, nah itulah keluh kesah ya yang dikatakan abang ini. Terkadang yang mengejek kita, merendahkan kita bukan daripada orang negara luar, bukan orang Malaysia ya. Terlebih-lebih lagi satu negara kita ya. Ya selalu menghinakan, bangga aja kau kerja di Malaysia, jadi kuliah aja pun katanya gitu ya, jadi TKI aja pun, bukannya jadi bos kau di sana, katanya gitu ya. Kerja pun sudah syukur ya, dan tadi dikatakannya pun dia bangga juga kerja di Malaysia. Karena apa bangga ya?
kerja halal kan, kerja daripada keringat kita sendiri, kerja keras kita sendiri. Nah, apa yang mau dimalukan kan, bukannya kita kerja yang tidak halal. Nah, itu lain cerita lah kan. Oke teman-teman, nah itulah terkadang orang satu negara kita ini yang berusaha menjatuhkan kita, merendahkan, menjatuhkan mental kita kan dengan komenan yang macam-macam ya. Nah, itu yang sangat disayangkan ya. Padahal kan mereka cari rezeki sampai keluar negara itu memang sangat-sangat susah ya. Dan juga bukan semua orang boleh tahan bekerja jauh daripada keluarga ya. Ada juga yang meninggalkan ibu bapa dia, meninggalkan anak dia di kampung, istri dia di kampung ya. Pergi susah merantau ke negara orang ya. Negara lebih susah ya ke negara orang daripada macam keluar kota. Sama-sama satu negara masih ke negara lain ini semuanya kita ini harus berjuang sendiri ya. Nah, jadi hargailah mereka, so janganlah hinakan. Rakyat Malaysia di sini pun saya tengok kan, mereka pun berikan komentar di sini semangat, jangan fikir negatif komen daripada satu negara kita sendiri. Karena sebetulnya ya, mereka yang mengejek itu, memberikan kata-kata negatif kepada kita, sebenarnya mereka itu tidak lain dan tidak bukan ialah iri, cemburu, jealous ya, karena dia tidak boleh, kita boleh. Dia tengok mungkin kita di sini boleh makan, boleh beli shopping, jadi dia rasa tak boleh, ya aku jatuhkan saja mentalnya nih ya kan, dengan kata-kata yang tidak enak di hati gitu. Aktivitas seharian kerja di kilang Malaysia. Balik lagi di pojok cerita Feb in Malaysia. Jom ikutin. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Ini pukul 5.45. Seperti biasa aku mau turun ke bawah karena bus aku itu jam 6 kurang 10. Biasanya aku turun itu 3-4 menit. Gimana jalannya aku itu lama apa enggak? Ini tuh masih gelap banget tapi sedikit mendung sebenarnya ya guys. Biasalah ya kalau Malaysia itu kalau pagi itu pukul 6 pun pukul 7 pun kadang-kadang dia masih gelap ya. Dan kalau sorenya itu biasanya dia masih terang. Dan kebetulan ini aku udah di bus ya. Jadi tuh aku dari kilang ke hostel itu jaraknya itu 20 menitan. Nah ini tuh kebetulan kita udah sampai karena hujan. Seperti aku bilang tadi udah mendung kan guys. Ini hujan jadi busnya masuk ke dalam kilang. Biasanya untuk orang-orang yang mau keluar lagi pun nanti pakai payung karena biasanya pada beli sarapan di depan sana ya. Ada yang jual sarapan. Karena aku lagi skip sarapan, aku langsung mau masuk aja karena aku mau start kerja sebelum pukul 7. Jadi aku tuh kerjaannya di operator warehouse ya guys. Sebetulnya kerjaan aku itu banyak itu kalau pagi itu banyak karena harus kiin barang yang punya shift malam punya. Karena aku ini kan cuma satu shift. Dan ini aku jalanan mau masuk ke dalamnya itu. Jadi sedikit pusing-pusing karena kita harus scan juga, harus ke loker, ganti sendal, dan baru masuk ke tempat kerjaan yang aku mau buat ini. Jadi kenapa aku bilang sebelum pukul 7 aku start, seharusnya aku pukul 7 baru start kerja. Karena kerjaan aku banyak, jadi akulah yang memutuskan untuk buru-buru masuk supaya tidak ribet ya guys. Dan ini singkat cerita aja udah jam makan siang. Sepertinya hari ini memang ada jamuan makan ya guys. Jadi konsumsinya itu aku dengan Kak Zu. Nah ini kita mau masukin makanannya. Ini pesan catering ya guys. Dan biasanya kita lah yang sebelum rehat 10 menit sebelum rehat kita adain. Karena hari ini tuh hari spesial. Ada yang habis kontrak. Jadi kita itu kayak merayain hari terakhir ya guys. Di sini tuh nggak dibedakan mana bos, operator, semua sama. Kalau habis ya akan dikasih jamuan manis terakhir. Dan biasanya ini memang udah dari dulu-dulu ada ya sebelum aku masuk ke kilang ini. Kebetulan aku ini masuk di kilang yang kebanyakan warga negara lokal Malaysianya ya guys. Bukan orang rantauan kayak aku, karena aku bukan di produksinya ke bagian warehouse, jadi departemen aku ini orangnya sedikit
dan banyaknya orang lokal. Tapi orang lokal di sini tuh baik-baik banget menurut aku, banyak ngajarin. Dan di video kali ini tuh aku menceritakan aktivitas harian aku, serpihan seharian ini. Oke, nah tadi kata kakak ini ya, di sini kebanyakan dekat kilang dia itu adalah orang lokal, maksudnya warga negara Malaysia ya. Nah, ada beberapa saja termasuk dia orang asing ya daripada Indonesia. Nah, tadi dikatakannya orang-orang Malaysia itu yang baik ya. Dia tadi disupport, diajari dan macam-macam ya. Nah, itulah bagusnya kan. Terkadang saya ada tengok beberapa konten orang Indonesia yang berada di Malaysia ini, yang paling jahat itu adalah orang satu negara kita sendiri ya, yang berusaha untuk menjatuhkan kita ya. Itulah ya, kadang akibat iri jadi mereka ini menjatuhkan kita kan. Tak kisahlah orang-orang satu negara kita, kawan kita sendiri pun kalau niat dia jahat ya, itulah ya. Terkadang orang luar, warga negara lain yang lebih support dan bantu kita. Nah, itu yang terkadang membuat kita itu kagum ya, berterima kasih, terharu lagi. Nah, terbaik ya, terima kasih teman-teman Malaysia. Dan terkadang saya pun gitu juga ya, lebih banyak disupport oleh orang-orang Malaysia daripada satu negara saya sendiri. Nextnya aku akan ceritakan lagi yang lebih detailnya. Jadi ini tuh makan-makannya, menunya ya guys, ada nasi putih, ayam masak merah. Orang Malaysia tuh suka ya ayam masak merah. Dan ada tambahannya juga di sini, tempe, kentang sama ikan bilis di balado, dikasih kacang. Dan untuk sayurannya ini ada cendawa sama carrot sama brokoli. Nah, ini ada kerupuk-kerupukannya juga dan ada semangkanya untuk buahnya. Untuk dessertnya ini juga ada tambahan kue-kue. Aku nggak tahu nama kuenya apa. Aku takut salah nyebutin ya guys. Dan ini kita ada kata-kata untuk terakhir, kata sambutan untuk yang habis. Dan yang habis ini orang Bangkayong ya namanya guys. Dia ini orang bagian finansial atau bagian yang pesan-pesan barang gitu. Maaf kalau aku ngomongnya ada sedikit salah. Jadi ini aku voice over, aku memang gak ada tulis-tulis, aku ngomongin berdasarkan yang ada di video ini aja ya guys. Jadi kalau ada sedikit gak belibet atau kurang jelas, ngomongku yang terlalu cepat, kalian komen aja, nanti biar aku perbaiki. Karena kritikan dari kalian itu berharga buat aku yang mulai menjadi konten kreator. Jadi aku di sini itu mau kasih tahu kalian apa aja sih yang aku lakuin selama aku kerja di Malaysia ini. Dan aku juga pastinya butuh support kalian biar kalian subscribe aku punya channel, biar aku lebih senang lagi buat videonya ke depannya. Nah, ini kita udah antrian ngambil makan ya guys. Aku pun udah ngambil, Kak Zu pun udah ambil. Seperti biasa, aku makan memang sehari sekali aja kan aku lagi IF. Nah, ini Kak Zu aku suruh senyum tapi dia main-main, dia tahu aku videoin. Dia lah yang ngajarin aku dari awal kerja di sini. Dan usut demi usut ternyata kita udah pulang guys. Jadi gak ada video lagi yang aku ambil. Selesai itu kan aku masuk kerja. Nah, ini kita pulang pukul 4. Sebenarnya pulang 3.45 lah aja guys ya. Tapi jalan pasti udah pukul 4 lebih lah. Biasanya 3.45 itu aku keluar dari kilang dan sampai rumah itu bisa 4:25 karena jalan yang jam banget. Dan kita itu harus mengantarin kayak pusing-pusing hostel. Jadi tuh aku di sini kerja hostelnya itu nggak satu tempat ya guys. Ada beberapa titik tempat juga yang pisah-pisah tapi busnya jadi satu kalau pulang. Melainkan kalau pergi memang busnya asing ya guys. Nah, ini tuh jalanannya memang akan sedikit panjang di video. Kalian dengerin aja omongan aku ya. Karena aku di sini mau cerita awal mulanya aku bisa kerja di Malaysia, guys. Ini tuh vlog kedua aku ya. Setelah kemarin vlog perkenalan aku, dan aku akan buat challenge 100 hari ke depan untuk mengembangkan YouTube aku. Makanya aku butuh banget support dari kalian. Kalau semisalnya aku suaranya masih kurang bagus, cempreng atau cepet banget ngomong aku, kalian kasih tahu ya, biar aku bisa perbaiki, tahu nggak? Nah, ini tuh biasanya kita lewat tol ya guys, biar cepet, karena kalau lewat biasa itu pasti macet.
Ini tuh bukan jam pulang orang office atau orang-orang pada lokal pada umumnya, tapi memang di sini tuh macet. Malaysia itu memang banyak macetnya guys, karena hampir semua orang sini kan punya kereta ya guys. Karena kereta itu kayak tempat dia buat kerja, buat jalan, buat berkendara di sini tuh. Nah ini tuh udah ada yang berhenti kan, aku udah bilang. Nah, hostel yang di sini tuh guys, kalau kalian lihat atau kalian perhatikan, di sini tuh banyak kedai-kedai. Beda sama hostel yang aku tempatin. Jadi tuh aku sering banget kan buat video kayak nantinya masak-masak. Ya memang aku setiap hari itu masak ya guys. Aku nggak pernah beli. Kalau aku mau aja aku beli. Dan kalau aku teringin aja kayak nasi padang apa, aku akan GoFood lah. Nah di sini tuh banyak banget restoran. Termasuk restoran ini. Ini tuh kayak nasi kandar gitu. Restoran khas Malaysia. Tapi di sini tuh restoran Indonesianya pun setahu aku ada lah. Kalau dari hostel aku itu lumayan jauh juga lah. Setelah orang itu berhenti, aku masih harus jalan sampai beberapa menit baru nanti aku akan turun. Nah inilah guys suasana Malaysia. Ini di bus suasananya kayak gini. Biasanya aku tuh kalau di bus sambil mikir aku buat apa lagi ya? Buat apa lagi ya? Kayak gitu. Sekarang ini aku ada teman cerita kalian. Jadi aku bisa buat vlog, buat cerita. Aku masih bisa meluangkan apa yang aku rasakan di dalam vlog-vlog aku ini. Pahit manisnya hidup di rantauan, naikin skill basic kehidupan, pokoknya masih banyak lagi lah. Nah ini tuh kebetulan masih panjang banget perjalanan kita ya guys. Jadi tuh kayak sebenarnya kalau kalian lihat ini kerja di Malaysia itu enaknya ya, karena kita tuh tempat dikasih hostel, bus itu dikasih. Jadi kita hanya memikirkan makan lah pada umumnya ya. Beda lah kalau misalnya kayak kerja di Indonesia mungkin kita harus bayar kosan. Beda mungkin ada beberapa PT yang menyediakan tempat tinggal. Dan ini biasanya aku di sini sambil ambil video ala-ala. Aku di sini udah 3 tahun kerja ya guys. Nah, ini kita udah turun dari bus. Biasanya karena aku shift normal, aku selalu shift pagi, aku selalu ngikutin. Ada 2 shift, shift A, shift B. Dan ini kebetulan lagi ada di shift B. Orangnya tuh sedikit banget dia. Kalau di shift A itu banyak ya guys. Nah, ini kita udah mau masuk rumah. Nah, inilah depan rumah kita seperti yang aku ceritain. Rumahnya memang nyaman ya guys. Kilang kasih nyaman banget. Jadinya di sini tuh aku memang gak banyak tukang jualan, tapi dikasih rumahnya yang nyaman menurut aku. Jadi kalau untuk makan aku bisa masak ya, gak usah mikir-mikirin kayak nanti tuh mau makan apa, nanti tuh mau bikin apa, enggak. Jadi aku masak yang ada aja, yang aku bisa. Karena aku juga orangnya tuh suka banget menu masakan kampung atau menu sederhana. Jadinya aku nggak pusing. Sekalian juga aku mau buat video-video guys, yang aku bisa bagi buat kalian. Cara menghemat hidup di rantauan. Semoga kalian suka ya guys. Dan kalian tunggu ya guys next video aku selanjutnya. Oke teman-teman, nah itu tadi ya vlognya. Jangan lupa subscribe juga, boleh juga kalian tengok channel-channelnya ya. Oke, nah gitu ya teman-teman. Bagaimana menurut kalian vlog tadi itu? Kalian boleh berikan komentarnya. Oke, so segini aja dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe ya. Tanda kalian support Sari. Nah, kita doakan tahun ini kita boleh capai 200.000 subscriber. Yeay, mudah-mudahan ya. Oke, so bye-bye.